wisata. Benefitnya apa kalau haji? Setiap jemaah yang kita daftar $4.500 untuk DP kita daftar melalui rekening Kementerian Agama baik muamalat, nanti itu per mitra akan mendapatkan fee $500 per satu jemaah haji. Dari satu jemaah haji ada $500-nya. Kemudian umroh nanti juga akan ada beragam untuk fee bagi mitranya. Ini adalah terobosan-terobosan dari manajemen sendiri yang tidak ada salahnya, mungkin karena kesibukan selama ini dan juga perubahan di marketing yang seharusnya acara begini kita adakan setiap bulan, namun kemarin karena menunggu Mandiri yang mau mengisi acara, Bank Mandiri yang mau mengisi acara tentang tabungan umroh yang sampai sekarang belum, akhirnya terkendala sampai saat ini dan baru lagi diadakan Zoom meeting seperti ini. Tidak apa-apa, intinya pada saat kesempatan ini karena menyambut Ramadan, maka ini disesuaikan dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kita dengarkan saja tausiah dari Pak Ustadz Fuad untuk kita semua bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Dan saya secara pribadi sebagai CEO atau Direktur Utamanya PT Asia Iman Wisata ini sekedar ini saja, karena pada kesempatan ini haturkan banyak terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya. Semoga Ramadan kali ini penuh berkah untuk kita semua. Izin juga tanggal 15 mungkin akan mendampingi jamaah Asia Iman untuk umroh di sana. Dan mudah-mudahan para mitra, insya Allah keluarga Asia Iman Wisata ini kita bersama-sama nanti untuk bisa, saya berencana sih sebenarnya umroh Ramadan itu mungkin kita akan buatkan paket khusus mitra, tidak apa-apa 1 bulan nanti di tahun depan itu untuk pengenalan produk saja, pengenalan hotel sekaligus kita iktikaf. Sebenarnya bisa murah di sana kalau kita rancang paketnya, tidak usah dekat dengan masjid jauh, tapi ada shuttle busnya itu lebih bagus nanti di kemudian kita rancang. Tapi insya Allah mudah-mudahan terrealisasi di tahun depannya ya. Syukur-syukur kalau bisa dibarengi dengan jemaah yang banyak sehingga mungkin biayanya juga lebih murah lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian dulu pengantar dari saya. Selamat buat marketing yang mengadakan acara ini, buat manajemen juga, semoga paketnya semakin berkembang dan semakin berkembang, dan kita juga sebagai mitra yang menjual bisa semakin naik penjualan ya, mengingat kompetensi di luar tentang umroh itu semakin ini kenapa bisa murah ini, kenapa bisa murah, mengedukasi masyarakat tentang umroh ini luar biasa, sangat dan ini sudah menjadi isu global tentang umroh mandiri, umroh backpacker. Sebenarnya itu kan identik marketing tinggi, dan itu juga bisa kita lakukan bersama. Kalau kita berbareng-bareng misalnya, nanti itu kelebihannya di grup itu kita punya standar layanan, kita punya SOP, sehingga yang berangkat umroh itu bukan tercapai senang-senang saja, bukan tercapai berangkat umrohnya juga, tapi tercapai ibadahnya terakhir di sana, tercapai rasa nikmatnya beribadah. Kenapa? Karena pembimbingannya yang kita utamakan. Demikian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi beberapa pengantar dari Kelis kita. Mungkin selanjutnya aku langsung saja ke Ustaz Fuad Pansuri dari Tausiah Yayasan Karim. Silakan Ustaz. Mudah-mudahan kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun kita bisa bertatap layar melalui Zoom, tapi insya Allah jawaban salam kita semua dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah Mitra Asia Iman Wisata yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sore hari ini, beberapa hari menjelang Ramadan, kita bisa berkumpul di acara silaturahim Mitra Asia Iman Wisata. Selanjutnya, salawat serta salam juga kita tidak lupa kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya, para keluarganya. Insya Allah kita semua menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat Nabi di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur Asia Iman Wisata, sahabat saya, Bapak Ustaz Dr. Abdillah, LCMHI. Saya juga kemarin baru dihubungi oleh Adinda Siti Nurbia kalau nggak salah. Bareng saya kemarin berangkat umrah ya. Dia itu kan? Iya, Alhamdulillah. cocok. Betul. Alhamdulillah. Makanya saya lihat kayaknya saya enggak asing dengan namanya ini Nurbiah. Alhamdulillah. Ternyata saya diajak untuk silaturahim. Awalnya enggak disampaikan kalau mau menyampaikan tausiah. Diajak saja untuk silaturahim. Oh, tentu kalau silaturahimnya eh, sesama alumni Asia Iman Wisata, jamaah umroh, alhamdulillah pasti insya Allah saya hadir. Meskipun sebenarnya saya sekarang lagi kurang sehat, ini sudah 2 hari tidak masuk di kampus. Mohon doanya semoga saya diberikan kesembuhan dan bapak-bapak, ibu-ibu, Recording jamaah mitra stopped. sekalian senantiasa diberikan kesehatan. Nah, jadi eh, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dalam pengantar bahwa kita berkumpul ini tentu Recording in semata-mata progress. untuk mempererat tali silaturahim kita sebagai sesama keluarga besar Asia Iman Wisata. Insya Allah kalau Ustadz Fuad sudah jelas batiknya, pakai batik Asia Iman Wisata ini. Alhamdulillah saya di Asia Iman Wisata itu sejak tahun 2017 kalau nggak salah, 2018 Ustaz Abdillah ya. Sejak 2018 Alhamdulillah hampir tiap tahun, bahkan tiap tahun malah, kecuali pandemi kemarin setiap Januari berangkat membawa jamaah Asia Iman Wisata sampai sekarang. Dan insya Allah tetap istiqomah bersama Asia Iman Wisata karena saya selalu yakin dengan visi misi yang dibawa oleh Pak Direktur bahwa kita ini bukan semata-mata marketing saja, tapi kita juga bisa membimbing, membina, mengedukasi kalau istilahnya Pak Abdillah tadi, mengedukasi jamaah. Dan itulah enaknya kita berbisnis umroh. Mandalla 'alal khairi ka ajri fa'ilihi. Siapa yang memberi petunjuk kebaikan kepada orang lain, Recording stopped. meskipun kita sendiri tidak melakukannya, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Nah, karena itu saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mitra Asia Iman Wisata yang hadir di apa eh, sidang Zoom meeting ini, insya Allah kita semua sama-sama eh, apa
menyatukan tekad bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mitra-mitra Asia Iman untuk bisa membimbing, mengedukasi dan membina jamaah sehingga betul-betul mendapatkan haji maupun umrah yang mabrurah insya Allah. Nah, itu sebagai pengantar dari pertemuan kita di sore hari ini. Nah, saya juga tidak disampaikan tentang tema apa, Ustaz, tausiahnya. Tapi karena memang kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka eh, perkenankan saya akan menyampaikan hal-hal yang penting untuk kita persiapkan menjelang bulan suci Ramadan. Karena secara garis besarnya ada ulama yang membagi golongan manusia umat Islam khususnya ketika menjelang bulan suci Ramadan tiba. Ada golongan orang-orang yang sedih. Sedih ini sedih negatif ya, bukan sedih positif. Tapi sedih dalam artian dia tidak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa tidak suka? Karena tentu kalau masuk bulan suci Ramadan, ada hal-hal yang mungkin selama di luar bulan suci Ramadan boleh dia lakukan. Setelah datang bulan suci Ramadan, banyak hal-hal yang dilarang. Nah, ini ada orang-orang yang tidak menyambut bulan suci Ramadan dengan perasaan gembira. Nah, ada juga orang-orang yang biasa-biasa saja. Dia tidak sedih dalam artian tidak suka, tapi dia juga tidak bergembira. Sama halnya dengan hari-hari biasa. Menganggap bulan suci Ramadan itu sama halnya dengan bulan-bulan yang lain. Tapi ada juga golongan yang ketiga. Tentu kita berharap berada di golongan yang ketiga ini, yaitu golongan orang-orang yang bergembira atas kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, maghfirah, sehingga di bulan suci Ramadan adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk membersihkan diri kita selama bulan-bulan terakhir kita tentu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kita tidak tahu apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kategori dosa atau tidak. Nah, jadi inilah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah di dalam sebuah riwayat, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira saja hatinya ketika mendengar bahwa bulan suci Ramadan akan tiba, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, kita bergembira saja Allah haramkan api neraka ini menyentuh kulit kita nanti kelak. Apalagi kalau kita betul-betul mengisi nanti bulan suci Ramadan dengan berbagai amal-amalan ibadah. Tentu kita bergembira bukan hanya sebatas bergembira, tapi kita bergembira juga mempersiapkan diri kita. Nah, sama seperti kalau kita mau menghadap kepada bupati misalnya, kita mau menghadap kepada orang yang kita hormati, tentu ada persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan bukan semata-mata mempersiapkan diri, misalnya kita memborong banyak makanan. Makanya tidak heran kalau menjelang bulan suci Ramadan itu harga-harga bahan pokok itu pasti naik. Itu sudah menjadi kelaziman setiap tahun. Apalagi kalau Ramadannya itu di akhir tahun. Jadi bulan suci Ramadan mempersiapkan diri bukan mempersiapkan diri pokoknya kita stok beras sebanyak-banyaknya. Mempersiapkan diri dengan memborong banyak makanan untuk makan sahur ataupun misalnya untuk berbuka. Meskipun itu menjadi dinamika ketika kita berpuasa, tidak masalah. Tapi yang paling penting, yang paling utama, kita mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu mempersiapkan diri secara lahiriah, rohaniyah, batiniyah,
Bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah nanti di bulan suci Ramadan. Karena ada fenomena yang saya lihat, ya karena saya juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mitra sekalian juga sering berselancar di media sosial, di TikTok, di Instagram. Entah beberapa hari terakhir ketika saya scroll-scroll ini handphone, Instagram, loh kok banyak ini menu-menu berbuka. Pokoknya mulai hari pertama Ramadan sampai hari terakhir semuanya menu. Ada mie kolaknya, ada mie pisang hijaunya, ada mie bubur hijaunya. Wah, kayaknya itu yang memenuhi jendela-jendela media sosial kita. Tapi tidak satu pun sampai sekarang saya menemukan ada jadwal-jadwal misalnya hari pertama kita akan membahas tentang kajian apa, atau hari kedua kita akan beribadah tentang apa. Nah, tapi makanya apa yang pernah dicetus oleh Asia Iman Wisata beberapa tahun yang lalu ya, Ustaz Abdillah ya, waktu pandemi COVID, Asia Ya, Iman Wisata, pandemi itu kita buat sampai 30 hari nonstop yes, itu pengajian. betul, betul sekali. Nah, tentu saya sangat berharap Asia Iman kembali meneruskan apa kebiasaan yang sangat baik ini. Jadi 30 hari, saya siap lagi untuk menjadi pembicara. Nah, silahkan dijadwalkan saja. Nah, jadi nanti enak kalau kita share ini. Jangan hanya jadwal berbuka saja atau jadwal menu berbuka saja yang ramai di media sosial, tapi yang penuh adalah jadwal kajian-kajian Islami dari PT Asia Iman Wisata. Nah, insya Allah mendapatkan amal jariah untuk kita semua. Nah, makanya eh, ini juga sebagai bentuk komitmen kita menghadapi bulan suci Ramadan. Sahabat Nabi itu ketika menjelang bulan suci Ramadan, bahkan dalam riwayat itu 6 bulan sebelumnya, jadi jauh-jauh hari sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka sudah membiasakan untuk berpuasa. Jadi mereka sebenarnya berpuasanya itu sepanjang tahun. Nah, tentu puasa-puasa yang memang disunnahkan seperti puasa Senin Kamis. Nah, sebenarnya puasa-puasa ini dalam rangka untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan yang memang setiap tahun akan kita dapatkan. Nah, seperti sahabat Nabi, mereka sudah mengisi hari-hari mereka menjelang bulan suci Ramadan, khususnya di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Makanya ada doa yang masyhur yang senantiasa kita baca itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena yang kita akan hadapi adalah bulan yang sangat mulia. Bahkan ada doa yang sangat masyhur di antara kalangan sahabat dan tabi'in itu. Mereka ketika bulan Rajab, bulan Sya'ban itu dia tidak pernah berhenti melantunkan doa setiap hari. Ya Allah, selamatkanlah aku di bulan Rajab atau bulan Sya'ban ini supaya saya bisa hidup sampai di bulan suci Ramadan. Ketika mereka hidup di bulan suci Ramadan, dia sehat, dia berdoa lagi di bulan suci Ramadan, ya Allah, kuatkanlah diri saya ini, sehatkanlah aku selama bulan suci Ramadan supaya saya bisa memenuhi seluruh hari-hari bulan suci Ramadan ini dengan amal kebaikan. Setelah bulan suci Ramadan berlalu, berdoa lagi, ya Allah, kabulkanlah dan terimalah amalan-amalan yang telah saya lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, jadi itu sahabat dan para tabi'in ketika menghadapi bulan suci Ramadan betul-betul mempersiapkan diri mereka dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk kita persiapkan menjelang bulan Ramadan yang insya Allah kalau saya tidak salah hari Selasa kita mulai ya. Kalau ikut pemerintah, kemungkinan besar meskipun belum ada hasil sidang isbat, kemungkinan besar pemerintah akan memulai puasanya di hari Selasa. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah yang mungkin hari Senin sudah menetapkan besok mereka sudah mulai berpuasa. Tapi ala kulli hal, meskipun kita berbeda, kita sama-sama semuanya berpuasa. Yang salah itu kalau tidak berpuasa. Nah, insya Allah kita mulai hari Selasa. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum datangnya bulan suci Ramadan tentu adalah bertobat. Kita bertobat.
Ya, ini ada beberapa anggapan yang kurang tepat di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Ketika menjelang bulan suci Ramadan, katanya nanti aja pada bulan Ramadan baru saya ke masjid. Makanya tidak heran kalau yang ramai masjid itu ketika bulan suci Ramadan. Lihat aja kalau hari apa? Kalau awal satu Ramadan itu salat maghrib, salat isya ramai full. Nah, mungkin karena targetnya tidak salah, alhamdulillah. Mereka sudah bisa datang ke masjid untuk meramaikan masjid. Tapi alangkah lebih baiknya jauh-jauh hari sebelum bulan suci Ramadan kita sudah mulai rajin ke masjid, misalnya bagi yang laki-laki. Nah, taubat inilah yang paling penting. Ketika menjelang bulan suci Ramadan, kita bertobat. Tobat dari dosa-dosa yang besar dan juga dosa-dosa yang kecil. Bagaimana bentuknya? Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Hablum minallah. Dan juga tidak kalah penting, kita bertobat kepada saudara-saudara kita. Yang paling penting adalah kepada kedua orang tua kita. Maka beruntunglah bagi orang tuanya yang masih hidup. Yang masih hidup ya cium tangannya, minta maaf, telepon, WA, video call. Ya Allah, ya orang, ayah, ibu, maafkan saya, maafkan dosa-dosa saya, kesalahan saya selama ini. Karena jangan sampai kita masuk dalam di bulan suci Ramadan ada dosa yang mengganjal, baik itu dosa dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kepada manusia, khususnya kepada orang tua, kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman-teman. Kita tidak masalah kalau kita kirim misalnya broadcasting, kita WA, atau ada orang-orang tertentu yang mungkin selama ini kita sakiti hatinya. Kalau orang Makassar istilahkan baku bombe. Ya, saatnya sebelum datang bulan suci Ramadan, kita perbaiki hubungan kita, silaturahim kita. Nah, ini yang pertama, taubat. Hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah, bertaubat, memperbanyak istighfar, dan hablum minan nas. Kita mempererat kembali silaturahim kita kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, hal yang penting juga kita persiapkan, mempelajari syariat Islam, nah, khususnya ibadah puasa tentu. Bagaimana rukun puasa, bagaimana amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan, bagaimana itu tarwih, bagaimana itu salat tahajud, bagaimana itu salat duha, dan yang lain-lain. Karena di bulan suci Ramadanlah waktu yang paling tepat kita mempraktekkan ibaratnya ilmu yang selama ini kita pelajari, khususnya yang terkait dengan amalan-amalan ibadah, rukun Islam, ibadah sholat misalnya. Nah, bagaimana kita mempelajari syariat. Nah, kemudian juga menjelang bulan suci Ramadan, kita memperbanyak amal kebaikan. Nah, seperti tadi, amal yang baik itu tidak hanya datang dari diri kita sendiri, tapi boleh jadi amal kebaikan itu datang dari orang lain atas petunjuk kita. Nah, seperti menjadi marketing AC Iman Wisata. Kalau ada paket-paket umroh, share, sebar ke media sosial kita, kepada keluarga kita, kita informasikan bahwa ada travel, ada paket umrah yang bisa kita jadikan sebagai opsi. Nah, kita tidak perlu malu untuk menyebarkan kebaikan, karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk bisa memberikan edukasi kepada jamaah. Nah, kemudian hal yang penting juga kita perhatikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, ini eh, pesan khusus kepada jamaah sekalian.
pasca Pilpres kemarin ya. Nah, ini dalam konteks Pilpres kemarin kita tahu euforianya luar biasa, khususnya di media sosial, mungkin juga di keluarga kita, di grup-grup keluarga khususnya. Ya saatnya kita hentikan perselisihan. Ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Eh, saya biasa scroll-scroll di grup-grup, semuanya membahas tentang politik. Alhamdulillah bulan suci Ramadan tiba di waktu yang tepat. Maka pesan saya kepada jamaah sekalian, khususnya kepada mitra Asia Iman Wisata, kita hentikan perselisihan, hindari perselisihan, khususnya yang terkait dengan pembicaraan politik yang memang kemarin sempat memanas. Nah, kita masuk di bulan suci Ramadan ini dengan perasaan yang tenang, perasaan yang bersih, yang tidak ada lagi clash antara saudara-saudara kita, khususnya yang terkait dengan pilihan politik. Nah, dan yang terakhir, pesan saya, ya tentu ini juga menjadi amalan para sahabat dan tabi'in ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan amalan ini, yaitu amalan sedekah. Jadi kita perbanyak sedekah. Kenapa bersedekah? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, doa kita sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita termasuk golongan orang-orang yang punya banyak dosa, punya banyak maksiat, atau ada hal sesuatu yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi dengan sedekah yang kita berikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mendoakan kita, maka insya Allah keinginan-keinginan doa-doa yang kita pinta itu dikabulkan oleh Allah bukan karena kita yang meminta tapi karena doa aminnya orang yang mendapatkan sedekah kita. Nah, itulah pentingnya sedekah. Maka menjelang bulan suci Ramadan ini penting sekali untuk bersedekah. Nah, saya mau cerita sedikit Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Bagaimana sedekah itu tentu sedekah yang dilandasi oleh keikhlasan. Ada sebuah kisah dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Bagaimana pentingnya bersedekah yang dilandasi atas keikhlasan. Namanya Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak ini mirip-miriplah dengan kita-kita semua ini, mitra-mitra sekalian. Suka ke tanah suci. Ya, seperti Ustaz Abdillah lah. Nah, tapi ada jadwalnya. Abdullah ibnul Mubarak itu dia pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji 2 tahun sekali. Jadi misalnya tahun ini berangkat haji, tahun depan tidak berangkat haji, tapi dia berjihad fi sabilillah. Nah, nanti di tahun yang akan datang baru berangkat haji lagi. Jadi intinya 2 tahun sekali dia berangkat ke tanah suci. Nah, pada saat dia berangkat ke tanah suci, ketika beliau mabit di Mina, ya, setelah melaksanakan wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian ke Mina untuk melontar jamarat. Nah, tentu dia bermalam di sana 2 atau 3 malam. Nah, pada malam hari dia bermimpi. Dia bermimpi melihat ada 2 malaikat yang sedang berdialog, ibaratnya berdebat. Ini kan musim haji. Ada ribuan atau ratusan ribu atau jutaan jamaah yang datang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Nah, malaikat yang pertama mengatakan, dia bertanya kepada malaikat yang kedua, gimana pahala ibadah hajinya jamaah haji tahun ini? Kata malaikat yang kedua, tidak ada yang diterima pahala ibadah hajinya tahun ini. Semuanya ditolak. Kemudian besok hari, Abdullah ibnul Barak mimpi kembali. Mimpi dengan malaikat yang sama. Bertanya lagi malaikat pertama ke malaikat yang kedua. Gimana jamaah hajinya yang berangkat haji tahun ini? Ternyata sudah berbeda jawabannya. Jawabannya adalah
semua jamaah yang melaksanakan haji tahun ini diterima ibadah hajinya karena perbuatan satu orang. Siapa satu orang itu? Disebutkan namanya, Muwaffa al-Iskafi. Akhirnya Abdullah ibnu Barak bangun dari mimpinya karena tentu dengan rasa penasaran, loh kok bisa ada orang yang karena dia yang awalnya kemarin bermimpi tidak ada yang diterima pahala hajinya, orang yang berangkat haji tahun itu tiba-tiba menjadi diterima pahala hajinya karena amalan orang ini, namanya Muwaffa al-Iskafi. Akhirnya karena rasa penasaran, singkat cerita, Abdullah ibnu Mubarak ini pulang ke kampungnya di Syam, di Suriah sekarang. Dia pergi cari sesuai dengan petunjuk dari malaikat tadi. Ternyata dia akhirnya ketemu dengan seorang tukang jahit sepatu, tukang sol sepatu. Karena memang namanya Al-Iskafi itu dalam bahasa Arab tukang sol sepatu, namanya Muwaffa. Ditanyalah sama Abdullah ibnu Mubarak kepada Muwaffa ini, saya mau tanya, apa amalanmu sehingga saya bermimpi di Mina kemarin, katanya karena kamu semua jamaah haji diterima pahala hajinya. Kata Muwaffa, dia ceritakan, tidak ada, amalan saya biasa-biasa saja, ya seperti biasa. Saya ini hanya tukang jahit sepatu, kasihan. Tapi memang, wahai Abdullah ibnu Mubarak, saya itu punya niat. Jadi setiap hari hasil daripada jahit sepatu saya ini, hasil pekerjaan saya ini, saya tabung uang untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Dia tabung selama 30 tahun. Hingga akhirnya menjelang waktu keberangkatan karena dianggap uangnya yang dikumpulkan oleh Muafa ini sudah cukup untuk berangkat ke Tanah Suci, tiba-tiba dia batalkan keinginannya untuk berangkat ke Tanah Suci. Kenapa dia batalkan? Padahal ini sudah menjadi cita-citanya sudah sejak lama. Ibaratnya orang-orang tua kita yang ada di kampung. Nah, makanya ini jadi apa? Jadi diskusi juga kita kemarin, Ustaz Abdillah, kemarin di eh, bimbingan teknis. Jadi insya Allah tahun ini Bapak-Bapak Ibu sekalian saya akan menjadi petugas jamaah haji kloter. Nah, itu salah satu yang menjadi perbincangan. Ini persyaratan istita'ah dari kesehatan. Nah, karena dengar-dengar, Allah alam bagaimana keputusan terakhirnya akan ada pengetatan mengenai istita'ah itu eh, khususnya orang-orang tua yang sudah lansia, misalnya yang eh, sudah kena waktunya untuk berangkat. Tapi karena mungkin ada penyakitnya, kesehatannya tidak memungkinkan berdasarkan penilaian dokter dia tidak bisa berangkat, maka dokter bisa saja tidak memberikan istita'ah, surat istita'ahnya kepada jamaah yang bersangkutan. Sehingga bisa saja dia sudah menabung kasihan 20 tahun, apalagi sekarang daftar tunggunya sudah semakin lama karena keputusan dokter tidak bisa berangkat, akhirnya tidak berangkat. Tentu ini menjadi dilema juga ya di di kantor Kementerian Agama. Banyak jamaah, khususnya keluarganya yang protes. Nah, ini kita kembali ke cerita tadi. Muafa ini dia tidak marah-marah, malah dia memang niatkan. Kenapa tidak berangkat ke Tanah Suci padahal uangnya sudah cukup? Karena dia temukan ada orang yang tinggal dekat rumahnya. Ada seorang janda miskin yang punya banyak anak. Akhirnya dengan tabungan untuk berangkat haji itu dia berikan kepada janda janda ini dan kepada anak-anaknya untuk menjadi apa bekal kehidupannya sehari-hari. Nah, ketika ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, kenapa kamu lakukan itu, wahai Muwafa? Katanya dia lakukan itu semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata inilah satu-satunya orang yang tidak berangkat haji
tapi dia diberikan pahala haji, bahkan karena amalannya semua jamaah yang berangkat haji pada saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya Bapak-bapak Ibu sekalian, kita bersedekah kepada siapapun dengan nilai berapapun. Yang paling penting tadi, seberapa ikhlas kita memberikan sedekah kepada orang lain tersebut. Nah, jadi saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan dari tausiah singkat ini. Mohon maaf, ada 5 hal yang perlu kita persiapkan sebelum menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah tinggal 2 hari ini. Yang pertama tadi, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada kedua orang tua kita. Syukur-syukur kalau masih hidup. Kalau sudah berpulang, kita ziarahi kuburnya. Dan juga kita minta maaf kepada saudara kita, keluarga kita. Kalau tidak bisa secara langsung, kita bisa kirim broadcasting melalui WhatsApp. Nah, kemudian yang kedua, kita mulai memperdalam, mempelajari agama syariat Islam. Nah, insya Allah PT Asia Iman Wisata akan kembali melanjutkan programnya. Mudah-mudahan bisa 30 hari full lagi Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, kita memperbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan dari diri kita sendiri atau amal kebaikan dari orang lain karena petunjuk dari kita. Mandalla 'alal khairi ka ajri fa'ilihi. Insyaallah kita akan dapatkan. Kemudian yang keempat, kita hindari perselisihan. Setelah panas-panasnya kemarin musim-musim politik, kita hentikan. Insyaallah di grup-grup keluarga kita, di teman-teman kita, kita tidak akan lagi uh, banyak berdiskusi yang saya kira tidak akan ada ujungnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir tadi, mudah-mudahan kita bisa mengikuti Masih amalannya di dalam Muwaffaq ya, di mana lagi? Al-Iskafi. Kita bisa bersedekah berapapun nilainya. Ada itu Yang paling diklik. penting Oh, kita landaskan dengan niat keikhlasan ada mengharap diklik. ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Terima kasih. Sekali lagi saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan kepada Adinda moderator. Siapa tadi namanya? Saya belum kenalan. Terima kasih. Oke, baik. Oh, Terima kasih Ustaz Hasan. alhamdulillah baru muncul batuknya. Sesi selanjutnya mungkin saya buka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya seputar tausiah yang dibawakan oleh Ustaz Fuad tadi. Silahkan Haji Sri, Ibu Fausni. Saya juga Oke, silahkan Ustaz Abdullah. baik. Saya mungkin pertama ya. Alhamdulillah atas tausiah dari Ustaz Fuad, begitu eh, menenangkan, rindu-rindu seding Ustaz ceramah-ceramahnya. Eh, Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya cuma mungkin menjadi catatan bersama karena kita keluargaan di sini ya, di Asia Iman Wisata. Kalaupun tidak bisa lagi setiap hari, mungkin jadi PR bersama di marketing itu karena menjadi apa amanah ya, supaya bisa silaturahmi semua. Apalagi kita memperbesar skala silaturahmi ini dengan tausiah seperti ini. Di pandemi kemarin, pengalaman dengan Yona itu kita bisa setiap hari, tapi memang kondisi saat itu kan memang saat itu kita di rumah saja. Ya mungkin sekarang kalau ustadznya juga siap Ji, kita komunikasikan minimal beberapa dalam Ramadan, bahkan mungkin di luar-luar Ramadan ya, di luar-luar Ramadan kita adakan gitu. Eh, Tim ya, kita adakan hal-hal yang positif seperti ini. Kita bisa sama-sama belajar atau sekalian kita mengkaji khusus kitab ya, kitab tertentu, diadakan pengajian tertentu apakah seputar kitab umroh juga tak kalah menariknya, bahwa kita menjadi satu hal yang kita pelajari bahwa kita punya kajian umroh tersendiri yang rutin bulanan. Saspuat itu khatam di dunia umroh juga, dan kita banyak guru-guru yang lain yang bisa sekali untuk kita ajak untuk eh, melanjutkan apa namanya ide ini atau kreativitas ini. Saya
senantiasa lebih support ya, support. Nggak usah ya, apa iklan, nggak usah. Jadi mending di Asia Iman itu kita dakwanya begini saja. Karena bagaimanapun di dunia umroh, insya Allah dengan catatan tadi saya sempat kepikiran tadi Ustaz Fuad itu bahwa Abdullah ceritanya Abdullah Mubarak ya, Abdullah bin Mubarak tentang orang yang diterima pahalanya itu berangkat umroh. Kadang juga saya begitu kan ke jamaah kalau terlalu sering sering berangkat umroh, eh, tapi rasa-rasanya berangkat umrohnya apa ya? Setiap tahun berangkat, bahkan dalam satu tahun beberapa kali berangkat, tapi dalam ininya pemberangkatannya banyak hal sebenarnya yang lebih bermanfaat kalau hal-hal yang lain dia lakukan. Apakah mungkin di Indonesia dia bisa membantu atau memberangkatkan orang saja. Bisa jadi itu lebih daripada sering berangkat tapi nilainya menjadi tidak ada lagi di dalam dunia umroh. Itu sekedar sesuatu poin yang utama bahwa ternyata umroh ini adalah hal pembelajaran untuk banyak hal yang bukan ibadah saja di sana. Nah, itu yang saya mau sampaikan terkait ini apa acara ini ya. Acara ini sangat menjadi inspirasi dan kita memulai sebelum Ramadan. Mudah-mudahan di dalam Ramadan dilaksanakan lagi dan insya Allah kita support terus untuk acara ini menghadirkan pemateri-pemateri untuk kita dengar bersama. Ini yang hadir Alhamdulillah ada 30-an lebih peserta yang notabene-nya mungkin agak merasa tiba-tiba ya dari segi timingnya juga timing yang masih masuk waktu asar dan lebih terstruktur lagi soal materi-materi yang ingin disampaikan pematerinya. Kalau boleh, ini menarik juga kalau ada judul materi di situ. Nah, ada judul materi berarti kita lebih antusias itu apa materinya. Tapi sudah memulai hal yang seperti ini adalah sudah luar biasa. Nah, kita juga eh, mungkin akan lebih senang diberikan ruang untuk seperti ini dalam dakwah ya, dalam dakwah. Jadi syiar itu macam banyak banyak jalannya, termasuk kita yang mendengar juga mendengar belajar. Nah, Ustadz Fuad juga dalam kondisi yang kurang fit itu juga apa namanya suatu apresiasi yang luar biasa. Jazakallah khair. Ini mungkin tanggapan dari saya. Tidak ada sih mungkin pertanyaannya lebih kepada merespon positif sebelum mungkin terlupakan nanti oleh tim semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Atau menyapa-nyapa. Oh, ini ada Bu Samariana. Eh, Oh iya, silahkan eh, Tito. Kayaknya saya sebelumnya, kenal ini. ya, sebelumnya Pak Ustaz semuanya ini laptop keseringan dipakai teman-teman PPG. Jadi pas tadi ini tidak bagus jaringan, saya susah mengganti namanya. Makanya kenapa Iya, kenapa kayak saya kenal namanya kok jadi iya, Samariana. susah susah ganti namanya. Jadi saya lanjut saja daripada ini terlewatkan. Ya, Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini menarik sekali Pak Ustaz. Tadi sempat saya mendengarkan tentang materi sedekah. Eh, di sini saya mau bertanya Ustaz karena yang lalu-lalu itu biasa kalau kita sedekah, biasa mana yang lebih afdal itu kita niat misalnya kita mau sedekahkan untuk orang tua yang eh, sudah meninggal. Jadi bagus yang mana itu lebih afdal Ustaz? Apakah kita cuma berniat dalam hati dengan mengucapkan namanya atau ketika kita memberikan sesuatu itu kepada orang yang bersangkutan yang lebih berhak, apakah itu kita haruskah sebut namanya atau kita niatkan saja dalam hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu tadi pertanyaan dari Ibu Haji Fausni. Mungkin dari Ustaz Fuad Konsuri mau langsung menjawab atau menanggapi. Silahkan Ustaz. Suaranya nggak kedengaran Ustaz, mic-nya. Lupa. Oke, sudah kedengaran ya. Saya saya mau sapa dulu, Bu. Siapa lagi Oh, namanya? Saya Bu lupa. Fausni, Pak Ustaz. Oh iya, kita bareng-bareng kemarin ya. Sama Mbak Ibu, sama saudara. Oh, lain, saya kira. Iya. Saudara Oh, itu sama Ibu Pandu. oh, Masya Allah. Iya, sehat-sehat, Ki. Yang bulan Januari, iya, Alhamdulillah. Oh iya, jadi Katanya kepingin lagi Ustaz. Insya Allah Tapi ya insya Allah, sehat-sehat. kalau ada rezekinya itu Ibu, Iya, lah nabung-nabung lagi. ya, Insya Allah. Tadi pertanyaannya eh, yang saya tangkap itu mana lebih afdal sedekah kepada orang tua atau eh, kepada orang lain ya, begitu Bu ya. Apalagi misalnya orang Enggak, tuanya yang sudah meninggal. bukan Ustaz. Mm-mm. Eh, itu itu kan kita sedekahkan untuk orang tua yang sudah Mm-mm. meninggal. Terus apakah itu tata cara bersedekahnya itu apakah Mm-mm. kita ucapkan namanya dalam hati ketika memberi atau Mm-mm. kita sebut namanya langsung kepada yang diberi? Oh, sebut namanya kepada yang diberi gitu. Diberi. Nah, atau kita niatkan saja dalam hati dengan menyebut namanya. Hmm. Eh, jadi intinya kalau kita bersedekah itu eh, yang paling utama itu adalah sedekahnya yang paling bagus itu dalam bentuk materi ya. Kalau Ya, sedekah yang ini makanan misalnya, memberi makanan atau ya yang banyak sekarang dalam bentuk uang misalnya. Yang paling afdal memang sedekah kepada orang tua, kepada keluarga ya. Nah, jadi memang kalau berdasarkan ajaran Islam, kalau sedekah kepada keluarga orang tua itu dapat nilai dua pahala dibanding orang lain. Kalau orang lain pahalanya cuma satu saja. Dan memang sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada keluarga dekat, pada suami, kepada istri, kepada orang tua khususnya. Nah, pertanyaannya tadi, eh, apakah sedekah yang diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal itu disebutkan namanya secara langsung atau diniatkan. diniatkan? Ya, jadi kalau persoalan niatnya dalam hati nggak masalah. Ya, sama seperti kalau kita melaksanakan ibadah ya. Yang penting kita niatkan, Bu. Misalnya, ya saya berniat untuk sedekah ini pahalanya saya berikan kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Tidak masalah kita sebutkan ataupun kita tidak sebutkan. Nah, biasanya kan orang 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 apa jamaah kita biasa ditulis namanya ya, kemudian dibacakan oleh Pak Imam misalnya didoakan. Ya nggak masalah. Ya dua-duanya boleh disebutkan ataupun tidak disebutkan. Sama saja. Yang penting tadi apa tata cara bersedekah itu sudah sesuai. Tadi dalam bentuk materi paling baik dalam bentuk makanan diberikan kepada orang yang betul-betul berhak, orang yang membutuhkan. Nah, tapi sedekah yang terbaik itu adalah sedekah kepada keluarga. Nah, jangan sampai kita rajin bersedekah kepada orang lain, tapi kepada keluarga kita sendiri jarang bersedekah. Nah, jadi yang paling utama kepada keluarga, baru kepada orang lain. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya.
kata Nabi. Nabi pernah ditanya, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Nah, Nabi menjawab, amalan yang paling baik itu kalau kamu kasih senang istrimu, kalau kamu kasih senang, senang ibu siapa ini yang langsung ketawa iPhone. Kalau kamu kasih senang istrimu, insya Allah itu dapat pahala sedekah. Begitu pula sebaliknya, istri, kalau kamu senang suamimu, jadi pahala sedekah. Nah, meskipun ini bukan sedekah materi ya, sebaik-baik perbuatan baik adalah perbuatan baik kepada keluarga. Jadi tidak masalah Bu, disebutkan namanya atau tidak disebutkan namanya. Yang paling penting tadi kita niatkan untuk pahalanya dan memang dianjurkan kita berdoa setelah memberikan sedekah. Ya Allah, berikanlah pahala sedekah ini kepada si fulan. Nah, sebutkan nama orang tua kita misalnya. Dengan wasilah sedekah ini semoga kuburnya dilapangkan, amal ibadahnya diterima, mendapatkan tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Nah, itu bahasa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak masalah. Yang paling penting tadi kita niatkan. Nah, itu Bu, jawaban dari saya. Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa dimengerti Bu ya. Bagaimana Ibu Haji Fausni dengan jawaban dari Ustaz Fuad? Sudah pas nih. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, saya tambahkan tadi, Silahkan Ustaz. kan memang sedekah itu kan diistilahkan jariah Bu ya. Amal ibadah seseorang itu kalau dia sudah masuk ke dalam kuburnya, sudah mati, sudah meninggal, maka tidak dapat lagi amalan kecuali tiga. Yang pertama, waladun soleh, investasi anak. Kita punya anak, cucu, ataupun keluarga yang soleh, solehah, itu juga sedekah jariah. Kemudian, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan kepada orang lain. Kemudian tadi dengan sedekah. Nah, jadi memang tiga amalan ini yang sangat bagus untuk kita lakukan sebagai investasi kita di hari kemudian. Paling bagus memang sedekah. Itu tambahan dari saya. Oke Ustaz, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya kasih waktu 5 menit untuk closing statement Ustadz. Sekaligus mungkin kita bisa baca doa bersama sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Silahkan Ustaz. Oke, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Mitra Asia Iman Wisata. Ya, di sini ada beberapa di antara jamaah saya kemarin yang sama-sama berangkat. Ya, tentu saya selaku pembimbing ibadah kemarin di pemberangkatan Januari atau di pemberangkatan bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya, ada juga yang tahun lalu saya lihat di sini. Saya selaku pembimbing dari PT AC Iman Wisata memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama dalam pembimbingan ibadah kemarin tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan. Tentu banyak keterbatasan-keterbatasan, kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja tentu. Di waktu yang sangat bermanfaat ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan juga kepada manajemen PT ASEAN Wisata, khususnya kepada Al Mukarram, Dr. Ustaz Abdillah Mandar, LCMHI, mohon maaf, dan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dan salam kenal, salam silaturahim. Semoga hubungan ini tetap berlanjut. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan dan insya Allah dicatat oleh malaikat sebagai amal kebaikan. Kita akhiri perjumpaan ini dengan sama-sama berdoa dengan memulai membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب لك الحمد ولك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا ربنا نقف بين يديك ونتوسل لك بك وبحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عليك أن تتولانا برحمتك وتهدينا إلى رشدك وتحفظنا في حفظك بيدك التدبير يا عزيز يا قدير. اللهم يا رب بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ya Allah, atas kehendak-Mu lah kami bisa menghirup udara di sore hari ini dan insya Allah menghirup kembali udara yang segar esok di pagi hari. Ya Allah, wabika nahya, wabika namut, dan atas izin-Mu ya Allah hidup dan mati kami. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah tempat berpulang kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan silaturahim Mitra Asia Iman ini pertemuan yang Engkau rahmati. Waj'al kalimatana 'alal khairi 'ala khairi biladina Indonesia. Ya Allah, satukanlah tekad kami dalam kebaikan, membimbing, membina, mengedukasi jamaahmu menuju tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada negara kami tercinta, negara Republik Indonesia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina. Ya Allah, perbaikilah kehidupan beragama kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah urusan dunia kami ya Allah, tempat penghidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan juga perbaikilah urusan akhirat kami yang insya Allah nanti menjadi tempat kembali kami ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah dunia ini sebagai tempat bertambahnya kebaikan untuk kami ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian nanti sebagai pemutus segala keburukan bagi kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di akhir bulan Sya'ban ini. Berikanlah kami keselamatan, kesehatan, sehingga kami bisa sehat, afiat, bisa menemui kembali bulan suci Ramadan tahun ini, ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, istiqomah dalam menjalankan ibadah, insya Allah nanti di bulan Ramadan tahun ini. Dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengakhiri acara silaturahmi pada sore hari ini, saya mau menyampaikan sedikit bahwa acara silaturahmi kita ini insya Allah akan berlanjut nanti pas bulan Ramadan bertahap. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas Ustadz Fuad Fansuri karena telah menyempatkan waktunya untuk jadi pemateri kita pada sore hari ini. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada semua mitra Asia Iman Wisata, Haji Sri,
Haji Fausni, Haji Dahlia Hasani, Kakak Adelia, Kak Darmawati, Kak Abdullah, dan Kak Davin, Kak Amrah, dan Muhammad Kak Muhammad Maulid dan Nur Fadila dan semua mitra Syaiman Wisata yang tidak sempat saya sebutkan satu-satu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya hadir pada sore hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Mungkin Amin. sekian. Amin. Ya, Ya, kurang sapa-sapa dan dulu. lebihnya mohon dimaafkan. Ya, Open mic. tutup. Ya, Ustaz. Tutup, Dek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Baru kita sapa-sapa. Ini dari tadi ini saya lihat di Zoom ini saya pakai Assalamualaikum laptop. Ustaz. Mana Kalau gambarnya? Haji Dahlia, Nggak ada kelihatan ini Satu videonya. Bos jamaahnya bulan 1 tapi maunya Ustaz Fuad. Hah? Haji Dahlia bulan 1 Ah, dari satu bus jamaahnya tapi maunya Ustaz Fuad. Gimana? sama aja. Semua pembimbingnya Asia Iman keren-keren. Beda Ustaz. Jadi jangan ambil cuti lagi selain bulan 1 beda. Oh, Nanti insya Allah. Oh, maksudnya Bu Dahlia bulan Januari kah? Januari ada Oh 2 iya, kali. insya Allah, insya Allah. Bulan Mudah-mudahan kalau Bulan Januari. 7 juga nih. Sudah ada nih 18 orang bulan 7. Jadi Mana, bulan Seorang bulan 7, Ustaz. mana ya Kak Suaid? Ada si Ibu nih. Si Boy, dengar-dengar tambah rame saya dengar. Luar biasa ilmunya Pak Haji Direktur Sri. ya. Oh ya, ini Masya ku Allah. bilang dari tadi kulihat lihat Bu Sri jamaah tahun berapa Yes. ini? Ada pertanyaannya Bu Sri tapi malu-malu ke Ustaz Fuad. Tadi Kenapa? saya bilang ikut siapa Ki katanya puasa ini. Ah, Ikut gitu atau lusa bilang Kak ketemu-ketemu ikut suami.